Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Abi? Sebelumnya Abi ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Abi Piki. Abi ditunjuk menggantikan wali kelas 2 untuk sementara, baik kelas 2A maupun kelas 2B, dikarenakan wali kelas 2A dan 2B lagi cuti pernikahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 8 subtema 4, aku suka berkarya. Yang pertama kita akan belajar tentang arah mata angin. Yang di atas, arah mata angin yang ke atas dilambangkan dengan lambang U, biasanya utara. Yang di bawah dilambangkan dengan lambang S, itu selatan. Yang di kiri dilambangkan dengan huruf B, itu barat, menunjukkan arah barat ya. Kalau yang ke kanan dilambangkan dengan lambang T, menunjukkan arah timur. Selain arah mata angin yang Abi sebutkan tadi, ada pula arah mata angin yang lain. Yang pertama, antara selatan dan timur disebut arah tenggara. Yang kedua, antara selatan dan barat disebut arah barat daya. Yang ketiga, antara barat dan utara disebut barat laut. Yang keempat, antara utara dan timur disebut arah timur laut. Sekarang kita masuk ke ayo mengamati. Amatilah di sekelilingmu, temukan sikap-sikap yang merupakan pengamalan Pancasila. Tuliskan dalam kolom berikut. Yang pertama, sila pertama, sila ke-1, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Simbol gambarnya, gambar bintang. Contoh pengamalannya, membaca doa sebelum belajar. Nah, yang sila ketuhanan yang Maha Esa, semuanya berhubungan dengan ketuhanan ya. Yang kedua, bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Diisi simbolnya apa dan pengamalannya tentang apa. Pengamalannya yang jelasnya berhubungan dengan kemanusiaan. Yang ketiga, sila ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang berhubungan dengan persatuan atau mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, tentang musyawarah ya, atau tentang memilih pemimpin. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau tentang keadilan. Simbolnya diisi. Contoh pengamalannya, contohnya Abi jelaskan satu. Yang pertama, pengamalannya, Dipa dikasih uang jajan sebesar 5.000. Oleh Dipa, 2.000-nya dibelanjakan dan 3.000-nya ditabungkan. Nah, ini salah satu contoh sikap keadilan dengan diri sendiri. Selanjutnya kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Ayo mencoba, perhatikan gambar di bawah ini. Buatlah cerita berdasarkan pikiran pokok ini. 1. Sebelum melakukan penjelajahan, ketua regu memberi arahan. Yang kedua, kegiatan penjelajahan melatih daya tahan kaki. Yang ketiga, kegiatan penjelajahan diselingi dengan kegiatan yang melatih kerjasama. Dan yang keempat, kegiatan penjelajahan dilakukan dengan sukaria. Silakan anak-anak buat cerita berdasarkan pikiran pokok yang ada 4 ini. Selanjutnya kita masuk ke ayo berlatih. Diagram banyaknya ruang di SD pembangunan. Kita lihat diagramnya. Yang pertama, ruang kelas. Ruang kelas jumlahnya ada 6, berarti di sini dibuat 6. Yang kedua, ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah yang di sini ada berapa ruang kepala sekolah? Kita lihat diagramnya ada 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke ayo membaca. Anak-anak tentu pernah berkunjung ke perpustakaan
Di perpustakaan ada beberapa aturan-aturan. Silahkan anak-anak baca aturan perpustakaan yang ada di bawah ini. 1. Setiap peminjam harus memiliki kartu anggota perpustakaan. Yang kedua, peminjam boleh mengambil sendiri buku yang akan dipinjam, tetapi harus dilapor ke petugas. Yang ketiga, selesai membaca, buku dikembalikan ke tempat semula. Yang keempat, mengembalikan buku sesuai dengan waktu peminjaman. Yang kelima, merawat buku yang dipinjam agar tidak kotor. Yang keenam, menjaga kebersihan ruangan dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, inilah aturan-aturan yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, ayo berlatih. Anak-anak yang bertugas mencatat banyak buku yang terkumpul, melaporkan data sebagai berikut. Kelas 1, banyaknya buku yang terkumpul ada 20. Kelas 2, ada 24 buku. Kelas 3, ada 32 buku. Kelas 4, ada 32 buku. Kelas 5, ada 24 buku. Kelas 6, ada 36 buah buku. Diagram yang akan kita buat akan menggunakan tanda mata angin. 4 buah buku diwakili dengan 1 tanda arah mata angin. Diagram akan berbentuk seperti berikut. Kelas 1, karena ada 20 buku, kita hitung satunya mewakili 4 buah. Jadinya ada 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Kelas 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu bukunya, satu arah mata anginnya mewakili 4 buah buku. Jadinya 6 dikali 4 sama dengan 24 buku. Dan yang seterusnya kelas 3 ada berapa buah mata anginnya? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 8 dikali 4 sama dengan 32 buku. Sama dengan yang ada di tabel tadi. Untuk kelas 4 dengan kelas 5, kelas 6, silakan anak-anak baca sendiri. Demikianlah yang dapat Abi sampaikan. Lebih dan kurang Abi mohon maaf. Untuk tugas, coba anak-anak kerjakan latihan akhir subtema 4 yang pilihan ganda saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.